Sekarang Anda bernapas, Anda berdenyut, itu kundalini. Ternyata di dalam diri kita tuh ada bersemayam ular. Berbagai tradisi menggambarkan itu kobra, itu naga, itu ulaweling, itu ulawelang. Itu semuanya ular dan itu berbisa. Jadi menungso rugi manut apa-apa ning Gusti Allah. Kita punya saham 50%. Tuhan 50%, kita 50%. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Dengan naratornya yang sangat umum ya, dan ada kelebihan dan kekurangannya, tapi saya mencoba untuk mencari Sebenarnya secara esensi kundalini itu apa? Orang kan kundalini ku bangkit nih, tapi aku kena sindrom kundalini. Mas, saya ingin ikut kundalini, tapi takut kena sindrom kundalini. Mending nggak usah ikut. Gitu. Terus kita mendengarkan narasi itu di luar dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang Anda bernapas, Anda berdenyut, itu kundalini. Di Jawa, kundalini disebut sebagai hanyowo. Tahu ya? Hanyowo. Nyawa. Kundalini itu urip. Kundalini itu nyawa. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang seakan-akan orang nggak bisa, nggak kasat mata gitu, tapi ada. Dan membuat Anda bisa bertumbuh, berkembang, beraktivitas, dan lain sebagainya. Ini disebut kundalini. Dalam tradisi Jawa, kundalini juga disebut sebagai geni, gitu, agni ya. Ada geni sakalangan, geni rahasia, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Jawa kunonya ada geni sanjiwani, geni amertandiwani, amertanjiwani menjadi amerta. Kalau geni ini sudah diubah, dihaluskan. Kalau belum diubah atau dihaluskan, geni ini bisa menjadi ganas, membakar Anda setiap hari. Nah, ketika geni ini hidup, Anda bisa bergairah menjalani kehidupan. Ini kundalini. Dalam tradisi Eropa ada, setiap tradisi saya rasa ada. Ya, setiap tradisi saya rasa ada. Kundalini ini setiap tradisi ada. Ada simbol kundalini yang melambangkan tentang kesejahteraan dan kesehatan ya. Tahu apa itu Caduceus ya? Itu tongkat yang dililit ular miliknya si Hermes ya. Itu kundalini. Dan itu melingkar ke atas. Ternyata di dalam diri kita tuh ada bersemayam ular. Berbagai tradisi menggambarkan itu kobra, itu naga, itu ulaweling, itu ulawelang. Itu semuanya ular dan itu berbisa. Berbisa dan berbahaya kalau Anda tidak tahu cara menanganinya. Ular menjadi berbahaya kalau Anda tidak tahu benar-benar cara menangani ular. Tapi tidak menjadi berbahaya dan bisa digunakan untuk menghalau tikus kalau Anda tahu cara menghalau dan menggunakan ular. Ibaratnya gitu aja. Ya, jadi kalau kundalini begini nanti ada dampak apa ke diri kita? Nanti kita cek. Di Jawa jauh sebelum itu sudah mengenal struktur namanya rakitaning urip. Anda bisa hidup kayak gini itu dirakit oleh rakitaning urip atau piranti-piranti yang menyusun Anda. Yang hari ini bahasanya diganti menjadi anatomi dan kinesiologi. Di dalam diri Anda ada strukturnya. Nah, ternyata kundalini sakti ini salah satu laku kawruh untuk mencapai pencerahan yang paling praktis yang diambil dari tradisi tantra. Tahu tantra? Ada yang ngerti tantra itu apa? Ada yang ngerti? Yang yoga-yoga itu loh. Anda kan bisa akrobatik itu karena kundalini ini bentang numplek gitu loh maksudnya kan gitu. Dan memang benar tubuh kita dibolak-balik, diprovokasi, dimanipulasi sedemikian rupa itu untuk membedah kundalini itu. Ya. Dan kita narasikan ajaran kita itu secara logik dan nyata. Biar kita ngerti duduknya ada di mana. Jangan blunder. Bangkit budi pekerti. Jangan, kamu harus sabar dan ikhlas. Itu kalau tidak ada yang diolah di dalam, tidak ada buah itu. Terus sabar dan ikhlas gimana ya? Nggak ngerti. Maka laku, olah seluruh piranti dalam diri kita. Nah, salah satunya kita mengenal kundalini.
Ada yang bilang kita akses energi alam semesta. Piye meneh? Gimana itu? Nah, sebelum kita mengenal bagaimana Kundalini ini akan kita aktifkan, kita kenali dulu Kundalini itu apa. Dalam tradisi Tantra dikenal itu adalah energi feminin yang duduk ada di bokong, di tulang belakang. Apa namanya? Ada cupu ya. Ada 2 cupu. Kalau di Bali cupu Mane Astagina itu di atas. Kalau di Jawa cupu Mane Astagina itu di bawah. Kalau di atas namanya cupu jinem atau cupu manah. Kolam otak yang melepaskan hormon-hormon tertentu yang disebut tirta amerta, tirta mahapapitra, itu hormon-hormon endorfin, serotonin, semua DMT, 5-MeO-DMT itu semua mengalir untuk memenuhi kita. Maka akan memunculkan satu jenis pengalaman tertentu dalam perasaan dan pikiran kita. Satu-satunya Anda belajar Kundalini agar Anda lebih tahu di mana Anda duduk hari ini. Sudah berada di dalam surga, kita mencari surga. Sudah berada di dalam tubuh, kita mencari tubuh lain dengan menyerang orang lain, menyakiti orang lain. Karena Anda tidak nyaman di tempat duduk Anda sendiri, yaitu tubuh. Gara-gara Anda tidak menggunakan seluruh piranti dengan tepat. Di dalam tubuh kita ada 7 keran yang disebut cakra. Yoga itu ngerti. Kalau di Jawa ada 8 cakra. Maka disebut Astagino. Asto itu berapa? 8. Cupu Mane Astagino. Jadi cupu itu wadah, asto itu 8, gino itu kegunaan. Kalau Anda tidak mengerti 8 cakra itu, Anda tidak tahu cara mengulir kran. Jadi tubuh kita itu ada kran ya, ada kran 7 cakra. Oke? Dan ini bisa tersumbat lumut-lumut energi dan bersifat berputar atau mencakra. Namanya cakra kan berputar ya, cakra Manggini kan. Ini berputar. Kalau putarannya nggak tepat, ini akan mempengaruhi jenis-jenis mental kesehatan Anda, jenis cara berpikir, termasuk pengalaman tercerahkan. Ada 7 cakra, 8 cakra. Dari mulai muladhara atau disebut wantara sampai malwantara disebut antahkarana, itu di atas diri kita. Dan ini terus berjalan bersama kita. Ya, paling kuat kekuatannya di atas jam 12 malam kalau waktu Indonesia kita. Makanya sholat tahajud nek bengi sing Islam ya, karena ada antahkarana yang bisa menaikkan Kundalini Anda tanpa kondisi tertentu secara alamiah gitu ya, atau pada saat bulan purnama. 7 cakra. Dalam bahasa Sanskerta kita paling gampang ya. 7 cakra itu dikenal apa saja? Sing yoga. Muladhara. Jadi kita mengenal dulu muladhara. Apa mau jenenge? Lali aku. Cakra. Iki kan aku yo ketularan kowe kan, ngantuk kabeh aku yo melu ngene iki. Ayo coba meditasi karo pernapasan biar ngantuk. Ya karena kita tadi ke gunung ya, wajar lah. Muladhara disebut juga kauri. Tahu kauri? Kauri atau puri. Puri itu kalau di Jawa namanya pintu, lubang. Puri atau kauri itu lubang, wuntara namanya. Ini bahasa Jawanya ya. Dia memiliki kelenjar unik namanya perineum. Iki bahasane wong kono tapi kita harus pakai karena pemuda ben rodok keren nek jelaske ning wong tuane gitu kan. Jadi Raffi ngene iki ning wong tuane kemelinti deh. Perineum iki kelenjar perineum kan. Tapi cangkemnya belepotan sebenarnya gitu. Atau mensetrika inferior. Ini bahasa anatomi angel lah nek nganggo ya. Jadi ini berfungsi untuk apa cakra ini? Ini cakra seks ya. Seks. Cakra ini penting. Jadi nek timbangannya aku bilang bahwa jaga hawa nafsumu, jangan terlalu birahi. Berarti ada asosiasi bahwa kita memahami bahwa seks itu kotor. Nah, coba ngacung sih memahami seks itu kotor. Hal yang kotor itu kalau dilakukan tanpa kendali itu kotor. Dilakukan tanpa porsi yang tepat itu kotor, itu hina. Tapi seks adalah bagian dari Anda. Bagaimana Anda bisa melawan bagian dari diri Anda, bahkan mengusir atau menghilangkan. Mati kalau tidak ada seks. Sungkemlah kepada seks, karena ini yang membuat kita ada di jagat raya. Diarani margohino itu. Kita melewati jalur margohino itu. Jalan yang hina tapi membuat kita ada. Seks. Orang
orang yang berkaitan dengan seks itu berenergi untuk menunjang daya gairah. Berarti kreativitas. Betul ya? Kreativitas. Jadi nek sekolah senengane jiplak koncone, ngeprek, nurun, gitu. Ndak kreatif sama sekali. Ya, orang yang ndak kreatif sama sekali itu seksnya bermasalah. Terus loyo. Oke, Mas Teguh ye soto pura payu-payu ora kreatif. Saderet bakul soto dhek soto bumbune padha anune padha pokoke rezeki sing ngatur Gusti Allah. Anda turut mengatur rezeki Anda itu. Kalau Anda tahu kreativitas ini. Jadi menungso rugi manut apa-apa ning Gusti Allah. Kita punya saham 50%. Tuhan 50%, kita 50%. Karena manusia itu makhluk yang evolusinya paling sempurna. Nek kamu tidak menggunakan sahammu medun, jadi kewan, jadi amuba, jadi belalang gitu aja. Rasa jadi wong, rugi. Rugi Anda menjadi manusia. Di puncak evolusi Anda tidak bisa melakukan apa-apa terhadap perangkat canggih warisan dari jagat raya. Terus lumpuh, duh Gusti, nangis terus. Kok ngemis terus sih? Kreatif. Anda punya ini. Oke? Jadi seks yang bermasalah itu membuat orang tidak kreatif dan bergairah hidup itu satu kaitan. Makanya akhirnya akan memicu sering marah, sering iri, sering dengki, akan memicu jenis lubang atau keran yang lainnya karena keran ini tersumbat. Kalau ini diolah, Anda akan kreatif karena gairahnya terpenuhi. Oke? Sing ngantuk lunjak-lunjak ya. Dua, apa Mas Safi ya? Dua? Ya, ngono lho, pinter rek. Sekali-kali kan ngewangi ngerpek gitu. Swadhisthana. Ya, atau disebut wilata ya, dalam tradisinya wilata. Wilata memiliki kelenjar unik namanya pankreas. Sopo sing diloro diabetes? Nggak usah angkat tangan. Jadi beneran ini. Pankreas. Jadi kelenjar pankreas ini akan berkaitan dengan tumbuh kembang. Yang paling gampang ini ya. Itu disebut kauri wilata. Pertumbuhan kembang. Jadi pertumbuhan kita. Jadi ada gangguan-gangguan kita nggak bertumbuh dan berkembang. Kita memilih meringkuk, apatis dari sosial, males ketemu orang, dia toksik dia gini ya, itu gara-gara kamu ini. Dia toksik dia, berarti kamu kalah. Kalau wilatamu bagus, kamu ketemu orang macam apapun, dadak. Karena resonansi kita moncer. Tapi kalau ini bermasalah, pasti orang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan meringkuk. Ketika meringkuk, ya wes, pankreas ini akan rusak dan Anda akan menciptakan jenis gangguan penyakit-penyakit tertentu secara fisik. Ini keran yang kedua. Keran yang kedua. Jadi ada orang yang bilang kita harus mengakses energi jagat raya. Percaya saya. Tapi keranmu ini sejauh mana derasnya untuk mengakses jagat raya ini? Karena tubuh kita ini lintasan energi. Maka disebut hidup. Jagat alit ini lintasan energi jagat raya. Tapi kalau lintasan energinya tersumbat 7 cakra ini, ngeheng. Ini taraf menujunya ilmu santet ya, jadi agak berbahaya gitu. Jadi di video nanti jadi upload untuk redaksi saja, karena berbahaya sekali. Orang mempraktekkan sendiri di rumah, terus nyantet uang, iki ilmu Mbah Tunjung, kok jamput tak konyo kan. Terus apa yang ketiga? Manipura. Apa? Manipuraka atau Manipura. Apa kabeh sing arek yoga? Delok apa mare? Manipuraka. Ya, atau disebut Widarpa gitu ya. Oke, atau solar plexus gitu ya bahasa sananya gitu ya. Kelenjarnya apa? Adrenal ya. Bagi wong sing seneng adrenalin gitu. Kayak Mbak sapa iki? Sapa sampean jenenge? Mbak Imelda. Adrenalin ngantemi wong. Gitu. Nyolot saka gedung DPR gitu. Jadi ini butuh adrenal. Kelenjar adrenal gitu. Kelenjar adrenal ini berkaitan dengan naluri eksistensial. Pengen enek, ketok aku iki menungso. Iki lho Tunjung, aku sing duwe iki. Iki lho Melda, aku sing duwe iki. Itu berkaitan dengan ini.
ya disebut adrenal. Jadi berkaitan dengan naluri eksistensial gitu. Pengen diwongke gitu loh. Dan ini berkaitan dengan ego. Apakah ego ini salah? Apakah ego ini jelek? Orang selalu ingin memusuhi ego. Bagi saya ego tidak jelek, tapi kalau ketambahan is itu jelek. Tapi ego adalah keberadaan kita. Hari ini dengan adrenal ini kita diajari untuk nerimo ing pandum, merasakan keberadaan kita, telinga kita, hidung kita, ya. Itu karena ada adrenal. Jadi adrenal berkaitan dengan naluri eksistensial. Ngawulo, gotong royong, partisipasi, keterlibatan itu kalau dikelola jadinya ini. Dan karosan tadi ya. Kalau latihan kungfu ya zaman biyen tuh Topo Broto perutnya dikosongin 7 hari 7 malam pasti ada memiliki daya tertentu yang disebut supranatural. Karena Manipuraka itu akan mengembangkan dirinya, kelenjar adrenalnya ini mensekresi hormon-hormon penting sakti sampean bisa mempengaruhi gelombang di sekeliling Anda. Oh, pucuk-pucuk telak sapa bro, mandek, langsung mandek gitu. Ternyata mandeknya gugur-gugur gitu. Jadi kebetulan kan gitu. Ini adrenal ya. Ketika adrenal ini bermasalah, Anda akan mendapatkan satu krisis namanya NPD itu tadi. Anda akan menjadi orang NPD. Salah satu contohnya. Akhirnya suka mendominasi orang lain. Pokoknya aku terus ya tadi. Aku terus saja. Jadi nggak tahu ngempan papan, nggak tahu bagaimana menyesuaikan dengan situasi dan nggak peka dengan sekeliling karena adrenalnya tertutup, bermasalah. Oke? Akhirnya nek wis bermasalah asam lambung, tukak lambung, loro pikir. Padahal sing loro wetenge, padahal pikirnya jadi loro kan gitu ya. Ya karena tertutup. Ya, karena tertutup. Jadi keran yang ketiga ini tertutup. Jadi ini tertutup, ini mempengaruhi ini. Ya. 4. Apa? Wah, pinter-pinter sulus berarti. Gak perlu ditulis. Anahata atau wailasa atau kailasa. Wilasa atau kailas. Kailoso nih ya nek bahasa kita meminjam dari tradisi Weda kuno itu. Ya, atau Hindu ya gitu. Itu wilasa. Ada tahta gitu ya. Tempat persemayaman sang siwa itu. Tempat pertapaan khusus ya memang di tengah ini pusat anahata. Dengan kelenjar namanya timus. Makanya dokter itu saiki bangga nganggo ngene iki. Timus, kelenjar timus. Aku undal ini ku ndek aktif kok. Terus anyang-anyangan bar kan gitu. Enggak keren blas itu bar undal ini anyang-anyangan. Timus berkaitan dengan inklusivitas. Berarti penyatuan, penyatuan berarti apa wi? Kasih sayang gitu, cinta, terus apa meneh? Ya, keterlibatan. Oke, ini yang berkaitan dengan ini. Kita nyebutnya hatiku kan gitu ya. Makanya di meditasi digocek sini ya, anahata ini. Ini kelenjar timus ya. Jadi dia merangkul. Kita selalu melihat semua itu satu. Ada naluri kerinduan bersama untuk duduk. Tapi ketika si timus, si anahata ini tersumbat, orang ini menjadi kering kerontang. Dia akan eksploitatif dan melekat secara emosional. Oh iweku, kamu itu asetku. Iki rumahku. Oke? Iki bojoku. Iki gendaanku kan gitu ya. Jadi semua ini diakui miliknya dia karena melekatnya kuat. Emosinya itu bergerak begitu kuat. Akhirnya jadinya apa? Kemelekatan tadi ya. Terus kalau sampai kering lagi ya orang tidak punya hati. Berarti yang bermain akhirnya ini. Dia itu tahu saya jatuh tapi kok ya cuek aja. Jadi itu gak enak respect blas sebagai manusia itu loh. Ya berarti karena ininya berbahaya. Ini tersumbat. Dan rata-rata umumnya dengan berbagai kekurangan dan kelebihan orang punya ini semua. Kalau dibedah, jadi orang itu luber, sangat luas. Melihat sesuatu itu luas, bijak, cantas, cerdas. Dan ini bergelombang ya, mempengaruhi alam. Kalau ini terfokus, mantep gini, itu bisa memicu perubahan cuaca, mempengaruhi dan memanipulasi sesuatu di ranah eksternal. Jadi seringkali orang merem gini, berhubungan dengan anahatanya, berjapa mantra,
tembus gitu. Mandi, mujarab. Tapi nek ini gak connect terus ini nyocot tok salah dadi apa boy. Oke, yang kelima Visuda atau visudi ya. Komunikasi. Kelenjarnya tiroid itu ya. Ngono ora gondoken nek ketutup ini. Berkaitan dengan kekuatan sabda ya. Dan afirmasi. Dan apa? Getaran. Wes. Jadi ketika visuda ini aktif, doa kata Anda itu pasti positif. Mbok ketok selengean misuh tapi tekanannya itu kasih sayang. Dan cok ikan guyu kabeh itu. Dan cok itu kan emosinya nganggo beda konteksnya. Jadi kekuatan visuda, jadi manusia itu sebenarnya bisa mendeteksi kebenaran itu dengan getaran secara kualitas.